mulai jadi tekanan terhadap Iran itu sebetulnya banyak pengamat yang mengatakan bahwa itu terlalu berlebihan. Kenapa? Iran disakiti sudah begitu lama, tetapi masih tetap ketika perundingan, kalau Anda ingat di perundingan Joint Climate Action P5+1 ya, diikuti dengan additional protocol yang sangat ketat. Iran kan sudah mau sebetulnya, dia mengikuti semua yang diminta, itu semua ikuti. Tetapi kemudian dalam perjalanan waktu Amerika kata Iran, memang dia bergerak atau berbuat sesuai dengan hukum internasional, karena sebagai pihak dari NPT, Non-Proliferation Treaty, dia berhak mengembangkan energi nuklir untuk damai. Ya. Lalu kan sekarang dibicarakan itu berapa levelnya, ya kan sekarang kalau nggak salah 3,75 kalau nggak salah ya, yang ditekan oleh ikut untuk reaktor damai juga mungkin level sekian tidak ada artinya. Dan terlebih lagi sekarang itu adalah menghapuskan semua kemampuan balistik. Padahal itu berkaitan erat dengan kemampuan pertahanan diri. Untuk dengan semua negara berhak mempunyai pertahanan dirinya. Sekarang saya baru mendengar berita bahwa pidato Trump terakhir mungkin beberapa jam yang lalu mengatakan bahwa ini adalah isinya itu regime change. Artinya kalau betul itu yang ditinggal, bergesernya agak jauh sama sekali, bergeser dari eskalasi yang bisa dibatasi perubahan regime yang disasar itu akan menjadi potensi menjadi nomor satu di dalam, dan itu akan membuat Mas Faisal, kalau dari kacamata melihat program nuklir ini sebagai kebutuhan keamanan atau alur tawar geopolitik? Amerika dan Israel selama ini adalah tujuan palsu, karena kita tahu pendiri Republik Revolusi Imam Khomeini mengatakan bahwa mengharapkan produksi senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir. Jadi apa yang ditujukan itu tidak pernah terbukti. Apa yang dilakukan Trump dengan alasan nuklir ini seperti mengulang kejadian ketika Presiden Bush waktu memimpin pasukan koalisi untuk mengembangkan rezim Saddam Hussein dengan alasan senjata pemusnah massal. Ternyata itu juga kebohongan. Ini yang dilakukan oleh Trump sama. Jadi merupakan tuduhan palsu, dan Iran juga selama ini selalu memberikan kesempatan kepada IAEA untuk melakukan inspeksi. Seharusnya ya apa yang dilakukan Trump ini ya demi kepentingan Israel, karena yang tidak disetujui, Trump sadar sebenarnya Iran tidak punya senjata nuklir. Makanya dalam perundingan kemarin itu yang ditambah dua isu, yaitu menghentikan program senjata balistiknya sama menghentikan dukungan Iran terhadap milisi-milisi anti-Israel, yaitu Hamas dengan Jihad Islam di Gaza, kemudian Hizbullah di Lebanon, sama Al-Hutsi di Yaman. Ini kan semua dukungan Iran. Jadi ya saya kira ya apa yang dilakukan Trump ini apa sih?
ketawa. Hai para makhluk bumi, bersiaplah sahur. Sing say. Lama kenapa nih? Sing say. Sahur. Ayo sahur. Manusia bumi Kamu hai tidak sedih waktu. Kenapa sih? Selesai. Kenapa? Sahur. Ayo sahur. manusia bumi Sahur. Hai para banget bumi bersih. Asik. Dapat makanan cuy. Nih. Dapat makanan gratis cuy. Kita mukbang. Pakai sambal. Pakai ini juga. Sahur. Ayo sahur. Sahur para makhluk bumi, bersiaplah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alikaya Rasulullah. Salam. Makan dulu guys, makan lagi guys. Pakai ini, pakai sambal, pakai ini, pakai sambal, pakai ini, pakai sambal, pakai ini, pakai sambal, pakai banyak weh. Pakai minum doa 2. Nan air nilai. Tidak air. Nikmat bisa. Air. Guys. sahur. Ayo Sahur. manusia bumi Hampir aja. Dikira apa guys?
kita masuk ini ya guys. Portalnya di sini ya guys, yang tanda tanya ini, terus kita masuk. Kita tinggal loncat aja di sini. Terus kalau kita pengen ke situ, itu kemana itu? Itu nggak tahu manusianya guys. Sahur. Ayo. Sahur. Makan semuanya Sahur manusia bumi. Om. Enak banget. Dia monster guys, ketawa itu apa? Bimi peri. Itu aku pengen ini guys, sekelas tower ah. Mari kembali menyaksikan apa kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan sejumlah narasumber. Tanya mengenai pada apakah Iran dunia ketiga akan menjadi apakah sudah ada strategi yang dilancarkan untuk merespon serangan-serangan Ini apaan guys? Israel menyerang beberapa wilayah Iran. Mas Faisal, menurut Anda bagaimana? Sebagai negara merdeka dan berdaulat, Irak harus melawan. Artinya Irak sudah membuktikan mereka tidak mau didikte. Ayo fun. Ada guys. Gimana ya caranya? Alamak. Ibu kota Tel Aviv, ibu kota Haifa, itu sedikit banyak itu adalah menjadi apa sih istilahnya, bagian bagi orang-orang Palestina terutama di Gaza, karena akhirnya mereka bisa melihat ternyata Tel Aviv dan Haifa juga bisa hancur oleh Iran, bisa luluh lantak. Nah ini juga berada rezim mulai Iran ini yang memang dalam kepentingan Palestina, karena selama ini kan Hamas dengan Jihad Islam itu dibantu pembentukan Guys, ada yang aneh. jadi ada Masuk kali ya. selama Biarin. 2020 sampai 2020 itu Iran menggelontorkan dana 220 juta dolar. Jadi kita jangan berharap negara Arab Muslim lainnya mau menyumbang seperti itu. Kita tidak bisa membayangkan Arab Saudi, Turki, atau Qatar dan negara Muslim lainnya berani menyerang Israel seperti yang dilakukan oleh Iran. Karena ya mereka, terutama negara-negara Arab super tajir ya, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, UAE, dan Oman, itu kan mengandalkan bukan hanya pertahanan negaranya, tapi Oh, juga aku langsung versus dari sebuah monarki Kaisar guys. senjatanya. Kalian itu aja guys. Bagaimana kemudian Iran, posisi Iran merespon adanya serangan-serangan yang dilancarkan oleh Iran? Lanjut aja guys. Sumpah guys, gampang banget. Nah, takut sih. Katanya